Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita diizinkan untuk sama-sama menyambung kaji bersama Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi tentang Imam Abu Abdillah Asy-Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bagian dari ketaatan dan diberikannya nikmat kita gunakan untuknya. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang senantiasa bergembira bila melihat para tulabul ilm, orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu, sehingga banyak sekali hadis-hadis beliau yang memuji, yang memotivasi, mendorong dan menghasung kita untuk selalu berada di majelis ilmu. Kenapa tidak? Karena memang untuk itulah beliau diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu fungsi utama beliau adalah wa yu'allimuhum al-kitabah wal hikmah, yang mengajarkan kepada mereka al-kitab dan as-sunnah, dan itulah ilmu, sehingga terangkatlah kejahiliaan dengan datangnya ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat ini tak berhenti hanya sampai di sini. Kapanpun, dimanapun, kita harus selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin menjadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat, yaitu yang paling banyak berselawat dan salam kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekarang masuk pada babu ma dzukira min sakha'is Syafi'i radhiyallahu ta'ala an wa husni khuluqihi. Bab sedikit tentang yang disebut atau tentang kedermawanan Asy-Syafi'i, tentang pemurahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa husni khuluqihi, dan baiknya akhlak beliau. Ini sudah masyhur sekali, dimanapun kita baca kitab yang menulis biografi Imam Asy-Syafi'i, pasti semuanya mengatakan Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang terpuji,
Di ilmunya sudah sama tahu, di ibadahnya susah mencari tandingannya, di muamalahnya memang sudah terbuka. Kalau orang di muamalah lulus, maka insya Allah pada yang lain lebih dulu lulus. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada seseorang memuji-muji seseorang di depannya, kamu sudah coba bermuamalah dengannya? Sudah pernah musafir dengannya? Ya, muamalah tentu masalah pitih, ini bisa dipercayai. Kan itu. Yang kedua, sudah tidak musafir dengannya. Orang musafir terlihat sifat aslinya, penyabar atau tidak. Makanya kalau tidak penyabar, jangan nanti makan, nanti salat damu orang. Kan ya, jangan nanti makan lah, nanti salat aja tidak amuh. Nya kaedahnya amuh tentang padang le pada tentang makanan terhidang. Nah, di musafir akan terlihat sifat-sifat asli. Suka berkorban atau suka menjadikan orang korban. Kan itu, suka kerja tim atau mempekerjakan tim. Itu akan terlihat di waktu musafir. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah teruji dalam segala hal itu. Walhamdulillah. Oleh sebab itu, kalau orang baik dicintai, maka beliau termasuk orang yang baik yang mesti kita cintai rahimahullahu ta'ala. Qala akhbarana Abul Hasan, perawi kitab ini mengatakan telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu penulis, yaitu Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala wa rahimahullahu wa rahimah abah. Qala hadatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Muadzin Al-Misri, murid Imam Asy-Syafi'i yang paling berkesan dan paling banyak khidmat Imam Asy-Syafi'i di Mesir dulu. Qala tazawwajtu, berarti saya menikah. Berarti dia sudah menuntut ilmu pada Syafi'i di masa bujangnya. Dari kisah ini, tazawwajtu, saya menikah. Fasa'alani Syafi'iyyu kam asdaqtaha. Selalu Syafi'i bertanya kepadaku. Dulu kan Abdurrahman ibn Auf kan menikah. Sah? Nampak? Warna inai di tangannya kan? Sah? Mahyam. Selamat katanya. Ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan minal ansar. Saya menikah dengan seorang wanita di Ansar. Berarti Nabi tidak diundang ya. Tidak berkecil hati Nabi tidak diundang ya. Masya Allah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam asdaqtaha? Apa maharnya? Qala nawatan min zahab. Itu sebesar biji kurma emas. Biji kurma apa pur bang boy? 5 gram. Nampak dah. Masya Allah. Wong kayu kodang, tapi situ mahar nyolot kayu itu tu lah. Hartanya disita oleh orang Mekah. Masya Allah. Begitulah kaum muslimin dan muslimat. Tapi setelah lama, ketika wafatnya, sehari orang memotong-motong emas untuk warisan ke 4 istrinya, untuk 4 orang istri, 4 bininya ya. Orang kayu gua memang harus Cimongi-mongi sama amak je kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Memotong warisannya tidak selesai. Bukan karena beliau kedekut dan kikir, tidak. Bukan karena lokek. Tuntun sama tahu semuanya bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, infaknya dihitung-hitung orang sekarang dengan dikonversi ke rupiah hari ini mencapai lebih dari 700 miliar. Siapa nolak sampai 1 miliar kini infak asal duit. Nah, 1 juta apa yang nyampe 2 ya? Itulah beliau.
700 miliar. Kemudian sepertiga penduduk Madinah pernah berhutang kepadanya. Kalau penduduk Madinah di waktu itu sekitar 4.500 orang, sepertiga berarti 1.500. Coba buat catatan hutang awak. Bapa awak mau hutang ke awak bu? Olah 1.000. Awak berhutang ke 1.000 wang lah agaknya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan sepertiganya pernah diputihkan. Artinya contoh kata tak laku meracunya kan. Tak apa je bayu lah. Tapi kalau sedang berjualan lain cerita, tegas luar biasa. Dia tak kasih hutang kalau untuk jualan. Dah, kalau jualan tegas. Kalau jualan tegas tak ambil hutang tegas ya. Itu masalah. Allah musta'an. No sodo tegas ibu dakwah. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, Imam Syafi'i siapa? Syafi'i rahimahullah nampaknya juga dari zahir riwayat ini tidak diundang oleh Rabi' bin Sulaiman. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf dulu di awal-awal itu kan tidak diundang Nabi alaihi wasallam, sampai Nabi heran, dah menikah baru tahu. Nah, saya menikah Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, "Aulim walau bisyad." Di sini pula kita tahu walimah itu harus. Nah, maka walimah lah walaupun hanya dengan sekedar memotong seekor kambing. Berarti kalau Arab tu mata kambing, kalau enggak adang dulu. Kan ya? Kalau awak lalu main ya, mak mati kambing kan? Ini masalahnya. Orang Arab satu ekor kambing untuk 5 orang atau 6 orang. Kalau kita seekor kambing untuk 5 RT. Nah, itu masalah. Makanya besar di kita, di sana tidak terlalu besar. Makanya kalau tuan-tuan tidak akan tahan lidah untuk cuma-cuma uang, jadi buka corong Arab makan. Dah, corong Arab makan, nampaknya kan? Tak kena hidangan kan? Mak kejan habis sodon enggak. Biasanya mereka selesai makan itu kadang-kadang dibagi-bagikan pada orang yang membutuhkan. Lainnya. Jadi kadang-kadang uang dan sakit hati, uang ini kalau orang di sana itu kebiasaannya dalam menjamu tamu. Tamu lu mula datang kau masih loyo nak makan. Iya loyo. Pertama datang dikasihnya kurma dengan berbagai jenis, habis itu kahwa, apa namanya, kopi Arab tu. Dia maklum mula minum, ndak anyo kena resih. Tapi kini batamu tawi. Jadi kan lama. Kalau latason, makan dengan kurma. Awak kecen, cik kurma dua aja kan dibayar, makan kurma banyak. Apa sekali. Sedih tu tuun lo kue-kue. Bawan sutun, ndak sekali tuun sodora. Apa ndak sekali tuun sodor, nak jen sojuk kan? Kalau yang angin jen sojuk, no sojuk jelas mencair gitu. Kalau lo kue-kue, sudah itu kalau lo jus, mak. Awalah tanya dek korban tadi. Terakhir kalau apa nasi berulang. Kami tak salah namanya dapet dua ulang. Satu ulang diisi kambing seperempat, ayam ampe iku. Wah pun coro robak nengok aja lesau. Awak sama ulang ampe arangnya. Nah, itu dia. Ayam ampe iku, kambing seperempat. Untung dan lalu aja ni kambing waktu tu lah. Berapa kawan-kawan tak lenggar, alhamdulillah. Jadi begitulah mereka memuliakan tamu, yaitu dengan menghidangkan hidangan yang banyak. Menurut mereka itu biasa. Kalau kita tidak, sebab mereka makan daging pakai nasi. Kalau kita makan nasi pakai daging, itu aja bedanya. Kalau awak nasi saya coba, daging saya. Kalau mereka tidak, daging saya coba, nasi tidak sapi yang lah sasaran dua. Allah musta'an. Jadi kamu asdaqtaha, bagaimana kau berikan sadaqnya? Sadaq adalah nama lain daripada mahar. Naam. Faqultu 30 dinaran. Saya berikan dia mahar 30 dinar. Mahal tu. 30 dinar mahal enggak?
Apa? Mahal. Coba hitung. 30 dinar kali 4,2 gram omeh sama dengan 126 gram. Ini tu kau omeh. Abang ajar ni. Hah? Hah? 126 apa gram tak nak ada omeh dah. Berapa segram? 1.600.000. Tak segram. 2 juta? Oh tak kan boleh ambil macam tu ya. 2 juta. Masya Allah. Hah? 252 juta mahar kosan. Apa jarum? Ulang tu ni kamu ni. Awak masuk perangkat alat salat dulu. Hah? Allah subhanahu lama. Subhanallah. Tak apa yang suami biti malah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi katanya 30 dinar. 30 dinar itu lama megang dinar pada megang piale. Kalau tu 22 juta lah. Pak tas tu. Iya ke 30 botas tak buat di kelas sang punya kan. Ke dia. Kalau 20 juta dapat tas tu bang. Pergi gerabak mu. Apalagi tu kau 2,000. Allah musta'an. Jadi berapa kamu bayar? 30 dinar. Faqala kam a'taitaha. Bapa buang bayu. Asyik kau botan tu. Iasan bau hutang bau. Bau hutang. Hah? Bapa bayu bau. Dua-dua ndak zaman, tagak ndak lama, lolok ndak umur. Tu nya nak nikah, tu yang boleh menjadi cucunya. Ndak apa biti jadi kajongnya. Tu ya dah. Kalau macam itu jen dah. Walaupun ndak kan babai tapi jen sakit hati, sah? Nah. Jen sakit hati. Lape je lah. Dia nak isan biang nanya. Dan dahulu nikah ya tiang babiti namanya. Sah? Dak Imam Syafi'i ndak sebut macam itu dia kan. Bapong lang bayu. Lah bapong bayu. Sebut dia 6 bo. Berarti banyak hutang tak? 24 dinar. Fasa'ida darahu. Mendengar itu Syafi'i masuk ke rumahnya. Naik ke rumahnya. Wa arsala ilayya bi surratin. Lalu dia kirim kepadaku ke rumahnya, yaitu sebanyak sebuah pundi-pundi fiha 24 dinaran. Isinya 24 dinar. Lunas nak? Lunas. Kecil lewat dia. Lewat dia belajar kayaknya ya? Iya. Betul. Jadi itulah makanya sebenarnya tidak salah kalau ulama itu harus coba piti, harus juga punya pendapatan besar. Dalam cuba kayu 5 kali ibu gagal tahu ibu, tetap kena cuba. Alhamdulillah comel-comel 5 kali comel, tu comel ya, hampir kaya sudah 5 kali. Ini ada kesempatan ke-6 lagi. Doa mudah-mudahan jadi kayu. Ndak jauh salah sesuk basung ujian ke-7 sampai 9 kali. Ini dalam buku Berani Gagal dan baca uang sukses itu minimal gagal 3 kali. Maksimal 9 kali. Baru 5 kali. Masih ada 4 uji coba lagi. Lah 9 kali yang ke tangan lah. Ndak kan cuba mula 55 lah. Aduh gak ada bang? Dah lah bang. Ndak ya banyak dah. Kau nak nikah bang suah. Lah apa bang bayunya kan? Kau 24 juta misalnya 4 juta bosan. Ndak payah kalau 20 juta insyaAllah. Kalau kini udah tinggi langit bosan bang. Soalnya sampai dah 2 juta lah. Isa udah nangau dah. Sando kini nak minyak 5 juta lu dapat embai lah. Nyawa utang di hati itu ongko. Allah musta'an. Doang ya? Nah. Ndak kali mau kan ndak kan 6 kan ke 7 semalah insyaallah taala. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah
Ketika belum punya, jadi beliau tidak banyak itu. Maka dia katakan langsung bapa tinggal lah bapong bayu. Jadi tidak tanya oleh bapa tinggal nyala jale tinggal sedih itu kan. Dikirim dehnya 24 dinar. Wah tahu lah ada 24 dinar ya. Subhanallah, 24 dinar dikali 4,2 dikali 2 juta tadi bang. Mak 201 juta kan lewa dia tu. Tak payah cuma bayar duit 201 juta. Subhanallah. Berarti kaya Imam Syafi'i dia? Tak. Beliau sering diberi orang. Karena kan alul bait tadi. Betul kadang lah ketika beliau ke Yaman karena lari dari jabatan, bukan mengumpulkan uang untuk dapat jabatan, lari dari jabatan strategis pula. Yaitu kalau kini bisa jadi pundi-pundi itu, yaitu jadi ketua Mahkamah Agung. Banyak pikir enggak? Hah? Nama Mahkamah Agung kan? Naam. Tapi beliau lari. Dikejar ke Kufah, dikejar ke Basra, kejar ke Baghdad, kejar ke apa? Ke Makkah, kejar ke Madinah, terus Makkah. Akhirnya bersembunyi di Yaman. Alhamdulillah sampai di Yaman. Alhamdulillah gubernurnya Ahlul Bait Habib ya. Gubernurnya adalah dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ingat pelajaran kemarin, Bani Muttalib dan Bani Hashim syai'un wahid. Mereka adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Oleh dia itu gubernur dibilang, ya Aba Abdillah, lau ja'ani amirul mu'minin wa talabaka wa anta tahta qadami, datang amirul mu'minin mencarimu ke sini dan kau berada di bawah telapak kakiku, tak akan aku angkat telapak kaki. Artinya aman. Di sini tidak ada kan bocoran. Akhirnya lah kehilangan jejak para intelijen tadi. Intel untuk mengejar Asy-Syafi'i. Atas perintah Amirul Mukminin Khalifah, akhirnya diangkatlah yang lain. Setelah resmi pengangkatan, baru Imam Syafi'i berani keluar kembali. Maka negeri yang paling pertama ditujunya adalah Makkah untuk umrah. Menjelang berangkat dibekali oleh gubernur. Kalau gubernur mampai banyak kan ya? 50.000. Orang dulu nak kenek pitinya, tapi ogo godang-godang. Awak kini piti besar-besar tapi harganya sikit, masya Allah. Jadi diberi 50.000. Pergi Imam Syafi'i ke Mekah. Sebelum masuk Mekah, beliau bikin kemah di Zitwa atau di Batha. Lalu dia umumkan siapapun Ahlul Bait. Tentu diutamakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang membait tadi juga Ahlul Bait. Siapapun Ahlul Bait yang perlu saya berikan hadiah, silakan temui saya di kemah ini. Sebab kalau diwagin ke Makkah buat cabut itu orang banyak orang lain ke sah. Dah nampak tu? Kalau sedekah di Makkah dulu ya, kini lagi tertib kan ya. Dulu di besa orang dema abi menggelubu ke awak, tu menggelubunya dikuliling sodor ya, apalagi ibu-ibu mendukung anak tu kita ndak dibay ndak lopen awak ayo tino. Alhamdulillah. Jadi kalau diberi daripada orang ramai bahaya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah, maka dia bagikan sehingga dari 50.000 tersisa di saku beliau hanya 50 saja. Berapa persen bagian itu? Jadi itu tiwang orang pemurah itu seperti beliau ini. Tidak tak kanang dia kat tuang gali gata gitu dah, atau modal untuk buat dah kebun sawit, untuk kebun korma. Yang tak kanang dia bagaimana saya dapat bahagia ini, orang lain juga ikut menikmati. Ini memang dunianya itu di tangan, bukan di hati. Enggak payah ya. Payah ya. Dan Cina hanya cuma tidak dapat tolong burung. Tidak bisa. Ala kulli hal, doakan aja lah, mudah-mudahan berhasilnya. Nah,
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini mengingatkan kepada kita pada Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pernah juga dalam masalah ketika muridnya menikah, beliau minta Syekh hadir. Kata Syekh, saya sudah terjadwal, mohon maaf saya tidak bisa hadir. Tapi anak itu karena ingin sekali Syekh datang, maksa-maksa juga, lama juga bondiang-bondiang. Dalam keadaan bondiang tadi, datang seseorang membawa sebuah mobil baru, mobil Ford Amerika, mahal. Nah, lalu katanya, Syekh, saya diutus oleh majikan saya, sopir ini kalau tidak sadar orang Sudan. Saya diutus oleh majikan saya dengan catatan mobil ini dan kuncinya tidak boleh saya bawa pulang lagi, harus diserahkan ke Syekh. Kata Syekh, mobil saya masih ada, karena mobil Syekh sudah lama, sudah tua. Jadi orang ini mau berikan mobil baru. Syekh menolak, tapi orang tadi bersumpah, demi Allah Syekh, tidak boleh saya bawa pulang lagi. Kalau Syekh tahu, kalau orang sudah bersumpah, tidak boleh tolak. Nah, jalannya, karena dalam hadis Nabi SAW, man iza aqsama alaika akhuka fa'abrirhu aw fala, nah fa'abrirhu, maka apabila saudara bersumpah memberikan sesuatu, maka tolong diterima. Nah, kalau tidak terima nanti kena denda, dia kena sanksi kafaratu al-yamin, dia kena kafarat sumpah, puasa 3 hari kan, atau beri makan 6 fakir miskin, atau memberikan hamba. Maka kalau sudah dia bersumpah berarti dia serius, maka Syekh terima. Alhamdulillah terima Syekh tanpa melihat mobilnya. Kalau boleh tengok bisa berubah pikiran kan, tidak tengok kerana. Nah, kalau gitu tolong izinkan dan jangan hadir, ini kado hadiah untuk pernikahanmu. Kalau gitu boleh ambil kadonya. Ini banyak lagi, ini pembahasan kadang tidak boleh membawa kado. Bapak jar, kalau motor bolehnya tapi kalau pinggan jelah, piti tidak boleh. Subhanallah, ada sebagian, memang saya baca juga di sebagian kitab, ada yang mengatakan itu adalah bid'ah yang tidak dibolehkan. Tidak, kalau menurut saya bukan. Itu adalah pemberian. Dulu orang kita ketika boleh dulu terkenang lah, zaman saya tu ada nonton Kambiu, abang lah ada bang dulu itu dah yang gua angguk lu lah. Nah, kami je Pak ya, ada yang ngantarkan kelapa sah, ada yang ngantar buat lamang, ada yang membuat tapai kan ya, ada yang membuat pisang, ada yang membuat bawang, ada yang membuat kunyit dan sebagainya. Sah, iya nya Pak kan ya. Kini dah amun dia nonton kunyit lah weh, sedang pensalai dah amun dia ben lah mentai lagi nya kan ya. Akhirnya ditukar dengan amplop, sah, ditukar dengan peralatan rumah tangga seperti kulkas atau mesin apa namanya, kompor gas dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini membabi al-adat, membabi tabarru', artinya sumbangan. Kalau sumbangan sebabnya lebih luas, ya. Maka oleh sebab itu wallahu a'lam, saya tidak melihat di situ ada haraj, wallahu ta'ala, artinya tidak berdosa kita memberikan orang yang menikah tadi. Kira mana nama, papan bunga ke atau piti papan bunga? Hah? So siapa lah orang kayu pun nama je, piti dulu. Oleh sebab itu pada buat papan bunga, kiin piti papan bunga dokainya. Mana bermanfaat? Piti lebih bermanfaat. Apalagi mengenai contoh-contoh awak musikin ke kan? Memang berharap bono amplop dulu. Kan ya? Minimal pulang pokoknya. Nah, cuman masalahnya kalau digonong ke yang tak halal tu yang seorang mau piti kadang dah. Sah? Biaya ben kan? Cuman membandnya, abidek ben. Nah, tapi kalau yang tak ada, insyaallah tentu tidak. Baik. Jadi Syekh serahkan semuanya. Mobil itu tanpa beliau lihat dulu, ini hadiahnya. Kira-kira anak tadi masih ngeyel lagi minta?
lah dapat itulah so tabang dah kan. Alhamdulillah kawan kawak ni awak macam itu nyamatnya tak sampai syekh kemannya caklah ustaz jempel ya tapi ke hadiah temu dak. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, akhbarana Abdul Hasan, dalam cerita kepada kami Abdul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Waddaq, qala akhbarana Abu Muhammad, dalam ceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al-Misri, telah menceritakan kepada Muhammad bin Abdul Hakam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al-Misri. Ini salah seorang fuqaha murid Imam Syafi'i di Mesir. Ia dikenal dengan Ibnu Abdul Hakam. Nama masyhurnya adalah Ibnu Abdul Hakam, salah satu dari pengikut mazhab Asy-Syafi'i dan pengembang mazhab Syafi'i di Mesir. Qala kana Asy-Syafi'iyyu askhan nasi bima yajid. Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling pemurah dengan apa yang dia dapat. Maknanya apa? Beliau tidak juga takalluf, tidak memaksakan diri. Dia pemurah dengan apa yang adanya, tidak berlebih-lebihan. Apanya oponado tun nak nawa tidak perlu berhutang. Itulah maksudnya. Imam Syafi'i rahimahullah kana askhan nas bima yajid. Wa kana yamurru bina, kadang-kadang beliau berjalan melewati kami murid-muridnya. Jadi dia di depan murid-muridnya. Wajadani, dan bertemu denganku. Dia dapatkan saya. Kalau dia dapatkan saya, wa illa qala. Jadi maksudnya dia berjalan melewati terus ke rumah saya nanti. Fa inni lastu ataghadda hatta yaji. Saya akan tunggu dia makan siang. Kalau dia datang saya tidak makan siang. Artinya ditunggu sampai datang. Berarti memang bini terpaksa sabar dia, karena ya banyak tamu. Nah, banyak tamu. Ya kalau tantu dek bini awak masuk masak tidak wajib ya. Tidak kewajiban isterinya payah aja bertamu dah tak. Karena ya sang-sang tak abang je lah payah tidak wajib, dan apalagi masang tua tamu. Tapi kalau isteri yang berilmu, walaupun tahu tidak kewajibannya memasak, tapi dia tahu memuliakan tamu, tanda iman pada Allah dan hari akhir, maka dia akan senang, bahkan lebih senang dari suaminya. Kenapa? Karena dia yang paling penat di situ, dia yang paling banyak jasanya. Mana yang baik, golak ke tamu atau mana yang baik, mana yang baik kerja menyambut tamu, habis itu menghidangkan makanan sambil golak, sambil senyum, sambil bercakap, podok menghadapi api di dapur. Tadi lebih baik kerjanya. Tapi kadang-kadang dengan iman, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, itu hilang. Oleh itu makanya suami harus pandai-pandai untuk membuat istri senang ketika dapat tamu. Dan istri kalau belajar, jangan belajar tu dengan kerja rumah, tapi belajar supaya semangat mengerjakan pekerjaan rumah. Apa kan ibu ni? Nyasa tak wajib dah. Masak tak wajib dah. Nyapu tak wajib dah. Sudah itu lolok tak wajib dah kek dah. Tak apa tinggal lah. Kan pay tak jauh bantu. Dok pulang tak jauh bersambui. Tak apa tinggal. Ada. Aceh bahu tu lihat tu dia. Aceh bahu tak boleh lah. Ada macam itu. Kau tengok golak contoh ya. Aduh san. Tu apa lah dah. Lolok tak jauh sama je lah. Kan ya? Pay tak bantu. Pulang tak apa? Sambui. So itu buat tamu mungkin. Apa yang dia nyarkan? Apa nak mungkin? Kerjaan kau jodohan masak dunia. Kerjaan kau jodohan menyosah. Kerjaan kau jodohan mak menampu pinggan. Siapa ni kau jong lah? Okey.
Nah, jadi sebenarnya jadi baca kaji-kaji ciri itu nya dulu sebagai ustaz nah nakal-nakal ni baca-baca ciri itu sang tak jawab dia nak lah payah je nya ke apalagi lah tentu pula dia ia tak wajib. Sebagian ulama mengatakan tak wajib, tetapi sejak dunia terkembang wang tino kojo masak ni tu lagi istimewa ni nya rumah sejak terkembang wang tino nya sah kan dia cek tak dia agama Islam juga di luar Islam pun seperti itu bahwasanya sejak dunia terkembang watina masak sudah sampai juga untuk anak kan dia nah dia memang kojo itu sodo di rumah kalau boleh amul awak di rumah sana lewat kan serius memang baik kojo rumah tapi amun di rumah le kalau amul ini bekerja tapi syarat gaji sekarang pada gaji dan kan ya sudah itu harus bebas dan ambil pitinya dalam syariat tidaklah bebas sama pitinya kan inyo ambil piti kan apa inyonya tapi awak pitinya basabun kan ya ketimbang bawa utang dan bayu bola biang lah kalau awak inyo utang awak tahu kurang dari sedekah donya kalau utang ya itu jadi itu muslimin jadi yang mana ustaz jadi baca je itulah ia tenawunya dalam bahasa fikih iya cuma nambah bini menangkau je nambah bini mah kaunya cak nak cik jemaah wanita lain nyoba pendukung nak pipi lulus jadi anggota dewan kan kinilah takut jadi anggota dewan weh Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi saya tunggu sampaikan kepada Muhammad nanti saya tunggu makan siang. Jadi kalau seandainya sempat istrinya tidak suka suami bertamu payah. Iya, laki pun si agulo mau tamu kumale. Bapak coroncinya nya. Tidak ada makanan rumah aja. Kan ya? Tapi alhamdulillah saat ini di zaman kita ini semua serba mudah. Tidak ada makanan rumah bisa di rumah ya bang ya. Nah bisa di rumah kecuali dalam keadaan sakit kadang. Makanya laki-laki harus menyiapkan di rumahnya pembantu bagi istrinya supaya bisa membantu. Cuman pembantu serba salah juga. Cinon gadi tak tengok tahu ya bang ancak lo ndak sah cinon tua tulah salah gila sakit aja akhirnya awak ngojong jadi ini ni mau gaji awak awak nak bekerja jadi tak je selesai semua dinikmati apa yang ada dah. Kalau ada tamu sebenarnya tamu itu membawa rezeki mereka sendiri dan pulang menghapus dosa-dosa kita sah. Kadang-kadang situlah datang rezeki yang tidak disangka-sangka kan ya banyak kadang-kadang rezeki yang tidak kita kira-kira datang bersama tamu itu. Contoh di zaman Nabi SAW, para sahabat kalau menengok Nabi bertamu pada ngantar makanan ke rumah Nabi. Di antar makanan tu kadang tak pernah makan dia. Soalnya jadi tiba-tiba aja digerakkan hati mereka untuk mengantar makanan ke rumah Nabi SAW. Alhamdulillah. Kadang-kadang anak awak kadang mama tiba tak boleh piti tapi tamu lain tiba dapat piti. Kadang dia hitung ya banyaklah piti dapat daripada belanja jamuan wak baila kan ya. Tapi jadi itu harapkan kalau dia orang kadang tak boleh orang lapis je lah Allah Ta'ala menentukan sah. Kalau keban awak dia tolak tapi tok dorong anak awak kenyok. Biasa anak-anak kan biasa suka diberi mau ibu lah banyak laginya sah apalagi mau puluh ibu apalagi mau juta. Nah Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat kita dengarkan azan dulu lalu kita sempurnakan.
أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله اللهم رب هذه الصلاة والقيام Masyaallah kiram rahmati Allah. Jadi dia pesankan kepada pembantunya atau kepada keluarganya, sebutkan kepada Muhammad nanti langsung ke rumah, saya tunggu makan siang. Farubbama ji'tuhu, kadang-kadang saya datang, fa idza qa'tu ma'ahu 'ala al-ghada, di saat kami sudah duduk bersamanya makan siang, qala ya jariyah, dia minta kepada pembantunya, itu hamba sahaya perempuan, idribi lana faluzaj, tolong buatkan faluzaj. Faluzaj ini adalah makanan yang aslinya dari Persia, berarti ini makanan tradisional lama, tetapi dulu sering dikonsumsi oleh orang-orang kelas menengah ke atas. Nah, makanya ketika Abu Yusuf Al-Qadhi, murid Imam Abu Hanifah, murid utama Imam Abu Hanifah. Kalau kita kembali ke ceritanya, dulu Abu Hanifah bertemu dengan Abu Yusuf kecil, diajak orang tuanya bekerja di pasar, lalu bertemu dengan Abu Hanifah, dia bilang, biarkan anakmu ini duduk di majelis saya. Ngapain nuntut ilmu? Kan bakal juga pasar usuk juga ngapo, ada juga orang dulu kan.
kan kapal jujungnya nya kan ya kan CPT jujungnya apa sekolah kan banyak orang tua dulu seperti itu dan sekarang nya dia kan kuit batu juang suaknya nya okay, ya makanya ketika ada sekolah tu kuit batu kena cumain ada sekolah kalau motong kena cumain tu tiang nya pabin bina katu sekolah biti abi kojo ndak nahu ndak lalu Hanifah dia bilang anakmu ini anak cerdas besok kalau dia berilmu duduknya nanti dengan para raja dengan para pangeran lalu ketika itu orang tuanya tertawa terbahak apa nih terkekeh sampai sakit pawe dia galak gitu saking mustahilnya dalam pikiran ayah Abu Yusuf rahimahullah ta'ala. Tapi karena Abu Hanifah berusaha terus mengajak anak itu ke majelis ilmu, akhirnya dilepas oleh orang tuanya. Mungkin karena dia bejo pitiknya Abu Hanifah kan kayu juga. Abu Hanifah juga seorang pedagang kain di Kufah waktu itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, setelah menjadi ulama besar Abu Yusuf betul kan diangkat sebagai ketua Mahkamah Agung Qadil Qudat. Nah, Qadhi Al-Qudat dipaksa juga. Dulu gurunya Abu Hanifah dipaksa tidak mau sampai dicambuk sampai kencing darah. Kalau kini mama asuh nak jadi tidak ada ijazah dibuat ijazah, tidak ada rekomendasi dibuat rekomendasi, sah bertentangan dengan undang-undang diubah undang-undang dan peraturan itu besok. Dulu tidak dipaksa, tidak ada yang mau, termasuk Abu Yusuf dipaksa, tapi akhirnya terpaksa dia terima, mungkin berbagai timbangan dan sebagainya. Dan juga Allah nak buktikan ucapan gurunya siapa? Abu Hanifah, besok anakmu kalau sudah berilmu duduknya dengan para raja, para pangeran dan makan faluzaj. Ini salah satu yang disebutnya makan faluzaj, karena makanan itu makanan menengah ke atas. Hanya selama konon pun makan dango je bo. Nya dulu makanan orang Persia untuk para rajanya. Dia bentuk seperti mie, dimasak tepung dari sagu atau daripada gandum atau dari jagung, dan dimasak, diadon, jadikan tepung, kemudian dicampur dengan minuman, susu, dan kadang-kadang dengan kacang-kacangan seperti pustuk, seperti laus dan sebagainya. Semakin mahal bahannya semakin tinggi harganya. Biasanya dikonsumsi dalam keadaan dingin. Dulu tidak ada kulkas, tapi kalau sekarang ada kulkas lebih enak lagi. Saya belum coba. Ya, sebab alun jadi ketua Mahkamah Agung. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Suatu hari Abu Yusuf ditanya oleh khalifah, saya lupa Harun Ar-Rasyid atau selainnya, ya Abu Yusuf, ayyuhuma ahabbu ilaika, bagaimana makanan yang paling aku suka? Dua-duanya makanan orang Persia. Faluzaj atau disebutnya makanan lain, saya lupa makanan yang lain itu juga, dua-duanya makanan mewah. Lalu apa kata Abu Yusuf? Ya Amirul Mukminin, wahai Syekh atau Amirul Mukminin, Khalifah, bagaimana saya mengatakan menghukum di antara keduanya, karena saya belum pernah melihatnya, apalagi mencicipinya. Sah? Bawa cara menghukum nyalun ada uang le, alun nampak. Akhirnya Khalifah perintahkan tukang masak istana, tolong masakkan seenak-enaknya faluzaj dengan makanan yang disebutnya tadi. Hidangkan di depan Abu Yusuf. Lalu makan Abu Yusuf. Makan kau, makan leko. Amanon lambangnya. Dia Amirul Mukminin. Kullama aratud ahkum di hadza naza'ni hadza. Dari sampai zong lama kedua. Tidak bisa diputuskan, karena setiap saya nak menangkan ini datang pula dengan kelebihan-kelebihannya. Artinya lama kedua. Jadi kaum muslimin, jadi Imam Syafi'i rahimahullah di sini tahu kita bahwa dia menyiapkan makanan yang istimewa untuk tamunya.
Kalau tamu disiapkan makanan yang istimewa itu sudah merupakan sesuatu yang dianjurkan baik secara adat istiadat apalagi menurut agama, karena memuliakan tamu tanda iman pada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Syekh At-Taqiyuddin Al-Hilali menyebutkan tentang Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kalau beliau menjamu tamu luar biasa, Masya Allah. Dan itu disebutnya diberikan penyair. Syekh Taqiyuddin Al-Hilali ini mutqin, ahli 8 bahasa dia bisa mutqin, artinya profesional. Bahasa Inggris, bahasa komunikasi, bahasa menulis, bahasa khutbah pun bisa pakai bahasa Inggris. Bahasa Perancis dengarkan juga. Bahasa Arab apalagi, karena dia orang Arab. Pandai bahasa India, bahasa Pakistan, bahasa Persia, ada 8 bahasa. Bahasa Belanda dia juga bisa aktif menggunakannya, menulis, berbicara, komunikasi itu udah biasa, dan menulis dan sampai khutbah ceramah dengan bahasa-bahasa tersebut. Pernah diusulkan oleh Raja Arab Saudi untuk jadi imam di Masjid Nabawi, tapi beliau menolak dengan halus. Alasannya apa? Kalau saya menjadi imam, tolong izinkan saya ketika ruku baca subhana rabbiyal azimi 10 kali, ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la 10 kali. Kira-kira tuan-tuan mau tak ya? 10 kali baca subhana rabbiyal a'la dah. Talak. Santigo lah sasa angok mah. Kan ya? Apalagi kalau karpet lama nak diganti. Nak mongok salah, tak mongok sasa dado. Kan ya? Oleh sebab itu maka tak disetujui oleh tim seleksi, maka akhirnya padahal tujuan beliau supaya tidak ditunjuk jadi imam. Kalau sampai tawaran itu datang ke awal, itu bezo juga ya, Masya Allah kaum muslimin. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz termasuk yang setiap hari orang bertamu ke rumahnya dan makan perai tanpa dibatasi. Siapa aja yang lewat di rumahnya, yang tahu masuk aja, karena rumahnya memang sudah terbuka, ruang depan itu tak ditutup lagi pintunya. Siapapun boleh masuk. Jadi sampai-sampai pekerja-pekerja pun dah tantu deh. Kalau tantu sampai 40 dah tantu kan ya. Makan perai di mana Mas ya? Abdul Aziz. Tentu sesuai dengan persiapan yang ada. Jadi subhanallah. Nongo-nongo mereka lah apa dia? Masya Allah tabarakallah. Jadi fala tazalul ma'idatu baina yadayhi hatta tafrugha minhu wa nataghadda. Maka hidangan tetap di depan beliau sampai selesai kami makan, sampai habis dari hidangan itu kami makan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tanda betapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala bersifat pemurah tetapi tidak memaksakan diri. Pemurah dengan apa yang dimiliki tanpa takalluf. Ketika ada, maka dia tidak menahan-nahan untuk memuliakan tamu, tapi ketika tiada juga tidak memaksakan diri untuk membeli yang lain di luar kemampuan beliau. Nah, itu tandanya orang pemurah itu kan begitu. Orang pemurah itu tidak memaksakan diri. Nah, jadi apa yang ada itu yang berikan. Tapi ketika ada, dia cari yang terbaik. Buktinya muridnya tadi dikasih makanan paluzaj, yang kata Abu Yusuf, dan pada nengok jangan kemasuk le pada nengok apa cara menghukum di antara keduanya. Akhirnya ketika dia dapat makanan itu, Abu Yusuf pun tertawa seperti ayahnya dulu tertawa. Sampai Amirul Mukminin bertanya, apa cari kau galakannya? Kan ya, nyaya sampai tak terlantang dek galak dulu. Nya tengah duduk. Tu sambil Abu Hanifah, anak kau yo saya kalau belajar esok duduk aja para raja dan para pangeran, para pembesar. Caking tak cayo, ayaru ke Abu Hanifah, tak terlantang dek galak. Mana nengok orang galak sampai tak terlantangnya? Lain kan? Saking mustahilnya. Akhirnya dibuatlah di Abu Yusuf.
Golak macam itu. Apa dia golaknya? Tak kena ayat dulu. Mendiang ayat rahimahullah. Dia tu ketika dan buat belajar dari Ibu Hanifah rahimahullah. Ya, ndak acayo dan kan duduk sama Amir Mukminin dahnya. Sampai tertelantang deh golak. Nah itulah maka saya ingat kembali, maka saya lakukan seperti yang lakukan oleh ayah saya dulu. Ambo pun ndak jauh percaya. Subhanallah. Kan ya? Saya pun sebenarnya terasa mimpi. Tapi ternyata firasat Imam Abu Hanifah rahimahullah benar adanya bahwa anak ini akan diberikan sesuatu yang tak terbayangkan olehnya. Kan banyak kadang para ulama firasatnya seperti di bab setelah ini nanti tentang firasat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan pelajaran sedikit ini membawa hikmah bagi kita. Mudah-mudahan ketika Allah SWT akan berikan kita kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan jabatan, kelebihan kedudukan, supaya kita tidak sombong dan tidak bakhil dengan memberikan yang manfaat kepada siapapun yang membutuhkan atau seseorang yang harus dimuliakan, seperti yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, khususnya kepada orang-orang dekatnya, murid-muridnya. Wabillahi taufik. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.